berkat atau melihat berkat itu dan kita tidak memilikinya. Mungkin juga kita telah berdoa lama, tetapi belum ada jawaban atas segala keperluan, kebutuhan yang kita ingini, baik itu finansial, kesehatan, keuangan, masalah, dan pergumulan lainnya. Jadi, malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita percaya kalau ada ayat firman Tuhan yang membuat kita dapat memperoleh berkat itu. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus bercerita ada seorang bendahara. Bendahara ini agak nakal. Alkitab menuliskannya. Lalu datanglah Tuhan yang memiliki harta itu atau bos itu. Dan dia mendapat informasi bahwa bendahara ini melakukan hal yang tidak baik soal keuangan. Maka bendahara ini akan diberhentikan. Lalu mendengar kabar itu, bendahara itu berpikir, aku jadi petani nggak bisa, jadi kuli nggak bisa, jadi pegawai nggak bisa, karena selama ini bendahara itu menikmati berkat keuangan yang melimpah dari yang punya keuangan itu. Lalu mulailah dia memanggil kepada yang mereka berhutang. Dikatakan di situ. Ada yang berhutang 100, lalu disuruh tuliskanlah 80. Ada yang berhutang 50, disuruhlah dituliskan setengah hutangnya. Karena terakhir dia untuk mencari laba, tidak ada lain, dia menggunakan permainan mamon ini. Lalu apa yang terjadi? Karena surat utang itu dari orang yang berhutang tidak mau membuat surat utang, akhirnya memberikan surat utang. Lalu yang punya usaha ini bangga atas perilaku sifat dari bendahara tersebut. Dan dari hasil itu dia memperoleh keuntungan, profit, sharing dari hasil kerja dia. Dan memang kadang-kadang kalau kita terjepit, barulah kita mencari Tuhan, mencari uang. Padahal Tuhan berkata, kita harus bekerja sama dengan mamon. Apabila kita tidak menggunakan lagi, kita akan tidak perlukan lagi. Mamon ini adalah roh, Bapak Ibu sekalian. Roh keuangan. Tetapi kalau kita mempergunakannya, maka kita akan memperoleh berkat kelimpahan. Inilah rahasia-rahasia kerajaan surga. Rahasia-rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan telah berfirman bahwa aku telah mengalahkan dunia ini. Segala kuasa di bumi dan di surga dan di langit dan di segala telah menjadi milik kekuasaan Yesus. Jadi kalau soal keuangan tidak beda dengan soal penyakit. Kalau ada penyakit, Bapak Ibu kita tengking dalam nama Yesus. Sakit ini, sakit itu, kita usir keluar. Sakit apapun kita keluar. Begitu juga dalam soal keuangan. Dia roh, sama. Kita harus tengking yang menghambat berkat-berkat rezeki kita. Berkat-berkat keuangan yang harusnya kita pegang. Firman Allah berkata dengan jelas-jelas bagi kita. Orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai di kayu salib. Dengan selesainya kita di kayu salib, peristiwa kayu salib itu, maka kita memperoleh berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mengapa kita tidak mempergunakan kuasa itu untuk menghancurkan hambatan-hambatan rezeki kita, untuk menghancurkan hambatan-hambatan keuangan yang melimpah turun atas kita, untuk menghancurkan roh-roh kemiskinan, atau menghancurkan roh-roh kesusahan, penderitaan. Dia sama efeknya dengan penyakit. Sama. Karena roh-roh itu dari dunia. Kita harus tolak dalam nama Yesus. Kitab Kejadian menuliskan, manusia itu diciptakan serupa dengan gambar
dan untuk mengelola dunia ini, berkuasa. Tetapi karena dosa, dia lupa. Dia ada kuasa untuk mengelola. Dia lupa ada kuasa untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Mulai malam hari ini, ingatkanlah firman Tuhan ini. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkat itu datang kepada kita. Kita jangan hanya melihat saja berkat itu. Kita hanya di pintu saja menunggu kapan datang. Seharusnya kita sergap itu berkat dengan doa. Kita patahkan hambatan-hambatan itu. Sama dengan penyakit. Ketika engkau sakit pilek, sakit batuk, kau harus menengkingnya, menolaknya dalam nama Yesus. Dalam kitab Yesaya 5:35 mengatakan, oleh biru-biru Yesus aku telah disembuhkan. Dan kitab Mazmur 91 dikatakan dengan jelas, Allahku tempat perteduhanku, di dalam kepaknya aku berlindung, penyakit sampar penyakit menular dijauhkan daripadaku. Walau 10.000 rebah kiri kanan, 1.000 rebah kiri, itu tidak akan menimpaku. Begitu juga kepada berkat kita. Allahku berkata, orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh berkat kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Anak-anakku akan gagah perkasa, dia akan mengembang patoknya kekayaan ke kiri, dan akan mendapat berkat yang melimpah. Inilah yang kita jalankan sebagai orang yang beriman, yang berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Dia akan menyediakan makanan bagiku yang sehat bergizi. Dia akan memberikan kesehatan bagiku. Kalau kita mau minta berkat-berkat daripada Tuhan, jauhkan dari kemiskinan, jauhkan dari penderitaan, dijauhkan dari mara bahaya. Dia tetap sama dulu sekarang. Dari semenjak penciptaan puluhan ribuan tahun sampai sekarang dan sampai selamanya. Firman-Nya ya dan amin. Jadi Bapak Ibu sekarang, pergunakanlah kuasamu. Nyatakanlah kepada dia bahwa Tuhan akan membuatku kaya. Aku akan menikmati. Aku akan dapat membayar hutang. Aku akan dijauhkan dari kemiskinan anakku, dari penderitaan. Tuhan Yesus akan memberkatiku. Kalau aku sakit, Tuhan menyembuhkanku. Sebab orang buta melihat, timpang berjalan, orang mati dibangkitkan. Kuasa Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan dosaku diampuni, keselamatan dijamin. Tuhanlah yang datang dari surga. Dialah yang menuntun kita kembali ke surga. Tidak ada satupun yang berani ngomong begitu clean. Hanya Tuhan. Dia datang dari surga, dia tahu jalan kemana kita akan berjalan. Bapak Ibu sekalian, kita jangan dibohongi oleh dunia ini. Kita terpukau dengan dunia ini. Tidak ada nasi, tidak ada makanan, tidak ada keuangan. Kita menderita. Jangan. Tolak dalam nama Yesus. Penderitaan bukan milikku dalam Yesus Kristus Tuhan. Melainkan kekayaan, terobosan, pintu yang tetap dibukakan. Banyak berkat yang melimpah. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika ada seorang yang mempunyai utang ratusan miliar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua disita. Bank menyita karena dia pinjam uang dari bank. Dia datang ke hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan berkata, ingatlah ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluan menurut kekayaan kemuliaan. Katakanlah. Karena kau berucap, itu janji firman Tuhan. Kalau ada janji Tuhan, firman Tuhan, dia akan nyatakan. Apa yang terjadi? Setahun kemudian, dia datang kepada hamba Tuhan. Dia bisa melunasi semua hutangnya. Karena tiba-tiba saja ada proyek ke Cina untuk meminta dia menangani arsitek penanganan minyak. Dan dia dapat lunasinya. Dia dibayar jutaan dolar. Bahkan dia menjadi orang yang terkaya. Bapak Ibu sekalian, kita dengar kesaksian-kesaksian orang-orang besar di dunia ini. Orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Mereka selalu mengingatkan firman Tuhan. Allahku adalah pokok anggur. Dan kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada artinya kita. Tidak ada gunanya. Ini yang dipakai oleh bisnismen dunia. Yesus pokok anggur. Kitalah ranting-rantingnya. Jika tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kau menunggu berkat di pintu berkat. Sedang pintu berkat itu Tuhan sudah siapkan.
Bukan, Allah telah menyiapkan bagimu. Engkau tidak akan berkekurangan. Mazmur 23. Beranikah kau berkata kepada Tuhan sesuai dengan janjinya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Katakanlah itu. Karena engkau orang beriman. Aku mau menikmati. Anak-anakku tidak akan kelaparan. Istriku tidak akan kelaparan. Aku tidak akan menderita lagi. Tuhan akan berikan terobosan. Percayalah. Tiap hari berkat itu akan datang kepadamu. Asal kau berani dengan lantang. Jangan keluh kesah kau ngomong kepada Tuhan. Tuhan, utang udah banyak. Debt collector datang. Masalah datang. Kurang tertarik Tuhan dengan hal gitu. Tetapi kalau kau berkata kepada Tuhan, Allahku akan memenuhi keperluanku, menurut kekayaan kemuliaan dan Yesus Tuhan. Aku tidak akan berkekurangan. Aku tidak berhutang lagi, melainkan aku memberikan hutang. Dalam nama Yesus inilah firman-Mu. Percayalah. Berkat dari utara, timur, selatan, batas bawah akan datang kepadamu dengan melimpahnya. Jangan kau termenung dengan masalahmu. Utarakanlah kepada Tuhan, karena Tuhan senang sekali kalau engkau berdoa. Senang sekali engkau membaca firman Tuhan. Dia senang sekali. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia mau mendengar engkau. Di saat engkau susah menghadapi persoalan, bayar kontrakan rumah, bayar kos, untuk bayar orang, kasih duit orang tua, untuk kebutuhan keperluanmu. Jangan kau mementingkan dirimu sendiri. Pentingkanlah firman Tuhan. Nyatakanlah kepada Tuhan, Bapa dalam surga, Engkau tahu keberadaanku. Aku perlu pertolonganmu pada saat ini. Aku perlu pertolonganmu. Bartimeus seorang buta, ketika didengar rombongan Tuhan Yesus lewat, dia nggak peduli omongan orang. Dia tidak peduli omongan murid Yesus. Dia hanya berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berkali-kali dia bicara sampai Tuhan mendengar. Lalu berkata, panggillah dia. Apa yang dapat kuperbuat kepadamu, kata Tuhan Yesus. Celikanlah mataku. Lalu kedua tangan Yesus menjamah matanya. Disuruhlah dicuci di kolam Siloam. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dia dapat melihat. Ketika kau punya utang masalah keuangan, katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Firman berkata, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mintalah akan diberi, ketepi dua akan dibukakan. Carilah maka akan mendapatkan. Serukanlah. Sampai berkat itu datang. Dia tidak lama kok, dia akan datang. Ketika imanmu muncul, maka dia akan dicurahkan kepadamu berkat itu dan kau bisa menikmatinya. Dan bersyukurlah seperti Abraham. Diberikan berkat yang melimpah, dia selalu bersyukur. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Daud mengatakan, berbahagialah orang yang tidak bergaul dengan orang fasik, tidak berkumpul dengan orang pencemooh. Mazmur 1 ayat 1 ayat sampai 3. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi di tanaman aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Dia tidak bergaul dengan orang pencemooh. Dia tidak duduk dengan orang pendosa. Tetapi tiap hari dia merenungkan firman Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia baca pasal demi pasal. Dia renungkan. Maka apa dikatakan? Dia seperti pohon di tepi di tanaman aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Apa saja diperbuatnya berhasil. Ketika orang bilang minta tolong, Bu Ani tolong dong, bikinin dong masakan. Sering duit datang. Oh Pak Roy, tolong dong, bantu saya untuk lobby ini aja. Sering berkat datang. Itu cara-cara Tuhan. Cara-cara Tuhan ajaib. Tiba-tiba saja kau diberkati dengan melimpah. Asal engkau mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi saya katakan. Kesukaan adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan Injil. Buka Lukas, Daud. Buka Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Baca berulang-ulang. Terus
sampai menjadi rema dalam pribadimu, menjadi logos dalam pikiranmu, dan menjadi suatu perilakumu. Maka, lihatlah, engkau akan diberkati Tuhan, anak-anakmu akan kembali yang terhilang, istrimu akan balik, engkau akan berumah tangga dengan damai dan baik keadaanmu. Sebab, selai dari rambut kepalamu tidak akan jatuh tanpa izin Bapa di surga. Dijagainya engkau. Masuk 91, malaikatnya pun jaga di sekeliling kemahmu. Jangan kita berdiri di berkat Tuhan, pintu berkat Tuhan, menunggu kapan itu terbuka. Kita harus berseru kepada Tuhan supaya pintu itu dibukakan bagi kita. Bapa telah menyediakan segala kebutuhan kita, keperluan kita. Namun mau nggak kita mengambilnya? Kita harus menengking, menolak roh-roh mamon. Kita mau berkatnya dari Tuhan Yesus, berkat yang melimpah. Kata Tuhan Yesus, sampai sekarang kau belum minta apa-apa kepadaku. Mintalah dalam nama Yesus. Asal kau punya iman. Jangan minta di mulutmu, hatimu tidak. Pikiranmu kacau. Satukanlah. Hiduplah dalam roh. Maka kau akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Pintu telah dibukakan bagimu. Jangan mondar-mandir berkat Tuhan. Datang ambil. Itulah yang Tuhan ingini. Sebab firman Tuhan jelas dikatakan, orang yang takut akan Tuhan. Dia akan merauh kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Bahkan Tuhan Islam membayar lunas di atas kayu salib. Sebab itu dikatakan, engkau akan menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bayangkanlah berkat Abraham, penuh berkelimpahan, tanah yang kau pijakkan milik kepunyaanmu. Berkat Ishak, kekayaan yang datang melimpah ruah. Berkat Yakub, engkau akan disebut namamu di sepanjang masa. Harum namamu. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupa dan hina. Waktu dia memilih murid-muridnya, dia berjam-jam berdoa kepada Bapa. Dia pilih Petrus, seorang yang suka menyangkal. Yohanes, anak Zebedius, dan Yakobus, yang suka sombong. Nggak ada yang dipilih Tuhan Yesus muridnya seorang raja, seorang pangeran, seorang bangsawan. Nggak ada. Semuanya murid-muridnya Yesus. Boleh dikatakan dia tidak memandang rupa dan hina kita. Sampai Tuhan mengangkat mereka menjadi rasul. Dan apa yang terjadi? Injil diberitakan. Sampai ke ujung dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah. Kalau engkau mulai sekarang merubah hatimu, merubah pikiranmu, bahwa Yesus berjanji, berfirman, dan itu ya dan amin, pasti akan terjadi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan membayar hutang, bukan berhutang saja, kita akan memberikan berkat hutang bagi mereka. Kita akan memberikan kekayaan, kita memberikan kekayaan kehormatan kepada anak keturunan kita, mematahkan roh kemiskinan, roh kesusahan, penderitaan. Itu sama dengan penyakit, saya katakan. Harus diteking, ditolak dalam nama Yesus. Sebab kita diciptakan serupa dan gambar dengan Allah. Kita telah ditebus darah Kristus di Bukit Golgota dengan harga mahal. Nyatakanlah itu. Dan lihatlah, mulai Tuhan ubah engkau. Mulai engkau akan menikmati berkat Tuhan. Mulai engkau disembuhkan dari sakit penyakit. Mulai engkau dipersatukan dengan rumah tanggamu, keluargamu. Engkau dipulihkan dalam keadaan. Ketika engkau berdosa, engkau akan berbalik kepada Tuhan dan melupakan segala pelanggaran. Karena firman Tuhan berkata, mereka seperti kemejakan putih seperti salju dosamu, kotorkah seperti kesubakan putih sepuluh domba. Allah manakah seperti Allah kita bisa mengampuni dosa kita dan dilupakan segala pelanggaran kita dan ditutupi dosa kita. Hanya Allah kita. Dia Allah yang hidup. Sebab itu, nikmatilah berkat Tuhan. Jangan kau menyanyi penderitaan terus. Bersukacitalah, berkat datang kepadamu. Bersukacitalah, menarilah kepada Tuhan, memujilah, menyembah. Maka engkau akan menikmati berkat. Engkau akan merasakan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau akan merasakan kehadirannya. Engkau akan menikmati. Selalu dekat dengan firman Tuhan. Baca. Kalau ada waktu, senggang baca. Engkau akan menikmati berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mamon itu sama dengan roh.
kita harus tangking. Biar berkat Tuhan dicurahkan bagi kita, kita menikmati. Sebab engkau diciptakan lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau memberi berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Sebab Tuhan adalah gembalaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perenungan malam hari ini. Biarlah menjadi rema, menjadi logos bagi kehidupan kami. Bapak firman berkata, Allah, aku akan memenuhi keperluan, kekayaan, kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami tidak akan berkekurangan. Engkau akan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh kami. Engkau akan mematahkan setiap belenggu penyakit dalam tubuh kami. Tolak dalam nama Yesus dan oleh virus kami sembuhkan. Allahku akan memenuhi keperluan, kekayaan, kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Demikian firman-Mu. Engkau akan berikan berkat yang melimpah bagi kami. Dicurahkan yang membawa kepada rumput yang hijau mata dan tenang. Engkau akan menyegarkan jiwa kami. Engkau memberikan hikmat. Dan kami akan diam di rumah Bapa di sepanjang masa. Malam hari ini biar berkat-Mu atas kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan segala usaha kami melimpah kepada kami. Jauhkanlah kami segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Dicurahkan berkat-Mu, biar rahmat, anugerah, kasih sayang menyertai kehidupan kami. Dan kami akan diam di rumah Bapa di sepanjang masa. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung dan perkasa. Serta kebaikan, berkat, anugerah Roh Kudus yang mengajari kehidupan kami. Kami berdoa mencari sukaria. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tergerak untuk memberikan persembahan perpuluhan, ada tuh dari rekening bank GKMI Pondok Kasih. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian, dengan ada tertulis itu di Bank DKI. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengirim kalau memberikan persembahan perpuluhan. Sebab orang yang memberi akan diberi. Sebab sukatan yang berguncang-guncang akan melimpah. Untuk pekerjaan Tuhan diperluas. Sebab sekarang ini semakin banyak saya juga menciptakan lagu-lagu rohani. Dan banyak lewat lagu rohani ada orang yang tersentuh dan bertobat. Saya akan mengembangkan di samping renungkan doa pagi, doa malam, dan pujian penyembahan, dan gereja juga. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk dukungannya. Saya Pendeta Horas Sombing mengucapkan salam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi dalam renungan.